Semena-mena, waka waka, Oke ya. Oke, slide pertama yaitu kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Ya di mana-mana rata-rata ulah manusia masa ada kucing bakar hutan gitu kan ya. Nah, ini masuk atau tidak sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin keberapa yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Nah, contoh seperti ini akan kita gunakan untuk slide-slide berikutnya. Visualisasi ini untuk memudahkan kita untuk mengingat agar otak kita yang terbiasa dengan model konsep visual akan lebih mudah mengingat ketika kita disuguhkan dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, nanti di soal mungkin akan ada teks. Nah, kita kan sudah belajar tentang cara membaca cepat. Kalau kamu belum nonton videonya, cek di sini. Nah, nanti di situ kita melihat poin mana yang ingin dicari. Kalau intinya dari soal cerita itu bercerita tentang kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia atau bencana-bencana lain atau apa yang bersifat yang sebesar memberikan kerugian untuk kepentingan umum, maka larinya kita ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi seluruh butir-butir itu kita tampilkan di sini agar supaya sambil kita melihat pada poin yang kita inginkan di sini, terbayang juga beberapa poin yang sebelum-sebelumnya. Nanti ketika muncul soal yang berbeda dari kebakaran hutan, maka kita sudah bisa melihat ada gambaran, ya. Jadi semakin banyak kita mengulangi, maka semakin banyak ingatan yang kita dapatkan. Nah, mungkin teman-teman sudah menonton di video yang lain, tapi kita suguhkan dalam bentuk yang lain, ya. Bismillah, jangan lupa berdoa. Dan sebelum kita lanjut, kita bumper dulu. Jangan lupa subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Budi Karabani. Dan di slide ini ada tentang bercerita tentang gaya hidup mewah, glamor, dan suka menghambur-hamburkan uang. Itu tidak sesuai dengan apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, gaya hidup glamor, ya, pemborosan, suka menghambur-hamburkan duit, berlebihan, itu tidak sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada poin ini tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi pada poin yang berikutnya. Slide berikutnya adalah aktivitas gotong royong, ya. Nah, gotong royong ini mencerminkan apa? Mencerminkan sila kelima keadilan sosial. Pada poin mana? Yaitu pada butir yang pertama, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, dan di sini poinnya kegotong royongan. Oke? Mantap. Ingat, gotong royong sila kelima. Lanjut. Sekarang plagiarism atau mengambil karya orang lain tanpa seizin hak pemilik karya. Kita lihat. Dia masuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok bisa? Nah, dia ada di poin sini. Kalau kita berkeadilan, maka seharusnya kita menghargai hasil karya orang lain. Tapi dengan plagiat ini, kita tidak menghargai orang lain. Karena kita mengambil tanpa seizin. Ya, meskipun ini hanya sebatas tatanan teoritis. Karena tahun kemarin ada kasus plagiat yang malah diundang ke istana, ya. Lucu juga ya sebenarnya. Oke, ingat plagiat sila kelima. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang, korupsi. Ini banyak yang terjadi. Di bawah dilarang, digenjot mati-matian, jangan korupsi. Tapi pejabat-pejabat kita malah justru banyak yang korupsi. Aduh. Nah, ini tidak sesuai dengan keadilan Ini tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi, ingat, sila ke-5. Kita lihat pada poin yang mana, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur. Mencuri bukan perbuatan yang luhur. Jadi kita ambil poin sila kelima. Juga mencederai keadilan terhadap sesama. Ya, ingat, korupsi sila kelima. Ya, tentunya bukan gambar-gambar seperti ini nanti di soal, ya. Ada soal cerita yang menggambarkan tentang bagaimana seorang yang sudah tertangkap kasus korupsi tapi tidak merasa malu tampil di depan kamera. Ya, tentunya ini mencederai rasa keadilan rakyat gitu. Sudah nyolong malah tak pede masih tampil di media gitu kan. Lanjut. Apalagi? Di sini ada Bapak Jokowi, ada Pak Ma'ruf Amin, Pak Sandiaga, dan Pak Prabowo. Ini yang tahun kemarin yang panas-panasnya, pemilihan umum. Ya, kalau pemilihan umum mah udah pada tahu ya. Sila keempat.
Ya, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada poin mana? Nah, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan dan hak. Nah, salah satu hak kita adalah hak untuk memilih. Nah, dan dipilih juga, dan kewajiban yang sama. Juga di sini nih, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayai. Jadi dalam pemilu itu kita memilih memberikan kepercayaan untuk orang lain mewakilkan kepentingan kita. Nah, sebenarnya Pancasila itu lebih dekat kepada sistem yang kemarin, yang sistem perwakilan musyawarah mufakat itu, yang dimana presiden dipilih oleh perwakilan kita, bukan sistem pemilihan langsung sih sebenarnya. Sebelum demokrasi kemarin, itu sebelum terjadinya amandemen. Ya kalau saya sih lebih ke situ ya. Nah sekarang, ingat pemilu sila keempat. Lanjut. Kalau bercerita soal yang bercerita tentang demonstrasi dan di sini ada digambarkan dia mencederai orang lain atau menimbulkan keonaran. Ini kan nginjak-injak kepala orang ya. Nah, tidak sesuai dengan apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kenapa? Karena demonstrasi itu ya memaksakan kehendak, apalagi sampai onar-onar ya, meskipun secara demokrasi dibenarkan untuk berdemonstrasi dengan aturan, tapi kalau sampai berbuat onar dan terjadi pengrusakan, tentunya itu tidak sesuai dengan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Mereka merusakkan supaya bisa didengar gitu kan, serta untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama melalui musyawarah. Nah, sebaiknya melalui musyawarah teman-teman. Ingat, demonstrasi sila keempat. Sekarang, oh ya, ngomong-ngomong soal demonstrasi tadi, di FR atau feed record itu akan ada bocoran tentang demonstrasi yang terjadi di Papua yang beranarkis. Nah, oke. Nah, sekarang kita keempat, lanjut. Di sini ada seorang bapak yang memberikan kekuasaan kepada istrinya, nanti kepada anaknya lagi. Nah, ini yang disebut dengan political dynasty. Nah, political dynasty adalah politik yang dimana turun-temurun dari suaminya dulu atau istrinya dulu, nanti lanjut kepada keluarga-keluarganya yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena biasanya ada antara penguasa dan pengusaha ada terjadi sesuatu. Jadi ada ada kepentingan yang harus secara terus-menerus mereka pertahankan. Makanya ada political dynasty ini yang berbahaya dan tidak sesuai dengan apa? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Pada poin yang mana? Yaitu mampu menempatkan persatuan dan mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama dan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau gini mah udah kepentingan pribadi dan golongan ya. Iya, bawang dia semua yang menguasai ya. Makanya harus dilihat gini ya, pokoknya gitu mah ya. Ingat, political dynasty atau soal-soal yang bercerita nanti tentang kekuasaan yang turun-temurun atau bahasanya ada di dalam politik dinasti atau dinasti politik, maka kita ambil sila ketiga. Kita lihat lagi. Di sini Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara luar. Di sini ada bendera Amerika, ada bendera Jepang, Korea, Australia dan lain sebagainya, Inggris. Nah, di sini juga Indonesia sebagai bagian daripada untuk meredam konflik. Indonesia mengirim tentaranya ke luar negeri. Bukan luar negeri, sebagai tentara perdamaian dibawahi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, itu sesuai dengan Persatuan Indonesia. Sila ketiga nih bro, sis. Bagian yang mana? Nah, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya gitu ya. Jadi baca juga nih, ada di atas juga dia poin-poin di bawah atas. Nah, kita lihat juga ya, biar nanti kalau soalnya berbeda juga muncul. Maksudnya muncul gambaran karena kita udah lihat butir-butirnya gitu. Hubungan Indonesia dengan bangsa lain itu persatuan Indonesia, tapi persatuan secara eksternal, persatuan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain secara global, mendunia gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada gambaran orang yang mengeksploitasi sumber daya alam, kekayaan mineral, kekayaan tambang, hutan dan lain sebagainya seperti ini. Itu tidak sesuai dengan apa? Yaitu persatuan Indonesia. Benar sekali, super. Itu pada poin yang mana? Kita lihat. Nah, mampu menempatkan persatuan dan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, nah di sini kenapa kita pilih Persatuan Indonesia? Nah di soal itu yang di free record yang saya lihat, di situ ada bercerita tentang gimana
perbuatan eksploitasi itu dilakukan oleh segelintir golongan tertentu saja. Jadi tentunya ini sudah tidak sesuai dengan Persatuan Indonesia, yang dimana Persatuan Indonesia lebih mengutamakan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Ya, keselamatan bangsa. Kalau kita eksploitasi sumber daya kita, maka akan merusak bangsa kita, alam kita, sumber daya kita. Tentunya merusak keselamatan bangsa kita. Tentunya berkaitan dengan persatuan bangsa. Nah, kaitannya dengan pribadi dan golongan, maka adalah di mana kepentingan-kepentingan eksploitasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan tertentu atau golongan tertentu saja, tidak secara keseluruhan kepada bangsa Indonesia, ya. Jadi poin ketiga yang berbicara tentang eksploitasi kepada golongan tertentu itu pada sila ketiga. Kita lanjut. Nah, di sini ada terjadi banjir, ada orang yang menolong seorang nenek-nenek. Nah, di sini ada membantu korban bencana alam. Jadi soal yang bercerita tentang bencana alam, menolong orang lain, membuat posko dan lain sebagainya, itu berbicara tentang kemanusiaan. Nah, ngomongin soal kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua dan kelima ini kan kadang mirip-mirip ya. Kalau kelima saya lebih melihat dia adalah bentuk keadilan kepada sesuatu yang lebih umum atau banyak orang. Orang ke orang lain yang lebih banyak, yang jamak. Sedangkan kalau keadilan yang ini, kalau yang sila kedua, itu lebih banyak tentang bagaimana manusia ke manusia sesama manusia. Artinya antara satu individu ke individu yang lain. Kalau kita lihat di sini nih. Nah, kalau di sini poinnya apa sih? Nah, di sini mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia dan juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kalau soalnya bercerita tentang kegiatan kemanusiaan, larinya ke sila kedua, ya. Pokoknya ingat bencana alam, banjir, penanganan dan lain sebagainya, ingat sila kedua, kemanusiaan. Nah, lanjut. Sekarang di sini, yang di Every Record juga ada kasus di mana orang salah tangkap, dibully, dibawa, diarak dan lain sebagainya. Ternyata salah tuduh. Ya, salah tuduh atau main hakim sendiri itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, gimana? Yang namanya kita manusia harus mengembangkan sikap tidak semena-mena. Ini semena-mena namanya ini, ya. Bahkan ada lagunya, semena-mena waka waka Oke, ya. Semena-mena itu tidak sesuai dengan sila kedua yang adil dan beradab. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau sudah anarkis seperti ini mah sudah menghilangkan rasa kemanusiaan kita kadang-kadang ya. Iya, seperti itu teman-teman yang baik dan budiman. Nah, lanjut ya. Ingat, kalau kasusnya seperti itu, pilih yang sila kedua. Sekarang, nah di sini ada bersosial media. Mungkin ada yang nemu nih nanti nih. Oh, seenak aja di main sosial media, mentang-mentang dia jauh gitu kan, dia nggak bisa kita jangkau, nggak face to face. Wah, dia ngomong enak aja di sosial media. Nah, menebar kebencian dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mencederai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada poin yang mana? Nah, mengakui persamaan derajat. Persamaan derajat artinya gini, kalau sampai postingan kita di sosial media, kita lihat konteksnya dulu nih. Postingan dia apa? Kalau dia rasis, ya tentunya itu tidak sesuai dengan sila kedua juga. Tapi poinnya adalah persamaan derajat, tidak memandang dia suku yang mana, agamanya apa. Perhatikan, kita baca ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Jadi kalau soal yang bercerita tentang suku ini nanti dibully di sini, ini tidak sesuai dengan kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Ada kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dan juga tidak semena-mena dengan orang lain. Nah, mentang-mentang jauh yang kita cerita tadi itu, mentang-mentang itu semena-mena di sosial media ngatain orang dan lain. Selain juga mengusik tentang kemanusiaan, ini kan bersosial media itu kaitannya dengan adab bersosial media. Ingat, ada bersosial media ketika dia salah di soal-soal itu, maka pilih sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau konteksnya juga tentang sosial media, tapi dia menekankan di bawah tentang menebar berita hoax sampai muncul perpecahan, tergantung konteksnya di mana dia membawa soal itu kemana. Mungkin bisa merusak persatuan gitu kan. Ya, kita lanjut. Jadi poin yang perlu kita perhatikan adalah konteks soalnya. Kita lanjut. Di sini ada globe dan Indonesia bagian daripada dunia. Nah, kalau ada soal yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bagian, merasa dirinya bagian daripada seluruh umat manusia. Poin yang kedua.
Pada butir yang kemana? Bagian yang sini nih. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi kalau ketemu soal seperti itu, sila kedua ya. Iya, ingat ya. Gampang ini mah. Sekarang. Nah, ini yang baru-baru viral kemarin. Toleransi di Sulut, tercoreng sekelompok orang merusak musola di Minahasa Utara. Itu tidak sesuai kalau jelas sih sebenarnya. Udah pada tahu kan tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada butir yang kemana? Nah, di sini seharusnya kita membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Habis slide kita ya. Seperti itu teman-teman. Kita sudah belajar poin-poinnya. Nanti soal yang panjang itu teman-teman baca cepat, perlihatkan poin yang ingin ditegaskan dalam soal itu apa, lalu kita pilih dan ingat kembali sesuai dengan gambar yang sudah kita munculkan ilustrasinya di sini. Dia masuk poin-poin yang mana. Oke. Teman-teman juga itu bisa memutar sebuah video itu sambil mendengarkan audionya. Nggak, kalau sering-sering dengar kayak radio gitu, itu nanti bakal kesep sendiri di otak kita. Jadi kamu bisa ngeletakkan HP-mu, putar sebelum tidur, sebagai pengantar tidur, kamu dengarkan bagaimana poin-poin itu sila masuk ke sila yang mana atau tidak sesuai dengan sila yang mana. Kamu bisa putar video ini ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, bagikan kepada teman-teman kalian, subscribe jika kamu ingin berlangganan dengan channel kita dan aktifkan lonceng notifikasi.